Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Alex yang sedang di bandara. Nah, dia bersama sahabatnya yang bernama Todd dan kakaknya Todd yang bernama George. Di sini memang Alex sama keluarga Todd ini sudah sangat dekat. Jadi di sini ayahnya Todd meminta Alex untuk mereka saling menjaga satu sama lain. Yes, you take care of him. I will. Ketika Alex ingin memasukkan barangnya ke pesawat, petugasnya mengatakan kalau ulang tahun Alex sama seperti jam keberangkatannya. Alex lahir tanggal 25 bulan 9 dan jam keberangkatannya pukul 9:25. Your birthday is the same as your departure time. Scene beralih di mana mereka sudah di dalam pesawat. Di kursinya Alex dihampiri oleh dua wanita bernama Krista dan Black. Mereka mengajak Alex untuk bertukar tempat duduk karena sebelumnya si Black ini sebelahan sama Todd dan Alex pun mau bertukar tempat. We trade seats with Blake so she and I could sit together. She asked Todd, but he said he had some sort of... Di sini terlihat pesawat yang mereka tumpangi seperti kurang perawatan. Bahkan kunci untuk penutup meja di depan Alex lepas. Ketika pesawat sudah mulai berjalan, entah kenapa si Alex makin gelisah. Dan ketika sudah mulai take off, pesawatnya berguncang dengan kuat. Tiba-tiba pesawatnya perlahan mulai hancur dan terjadi ledakan yang besar. Lalu kemudian Alex terbangun dan ternyata itu cuma mimpi. Tapi anehnya saat dia terbangun, kita kembali dibawa ketika Krista dan Black ingin bertukar tempat duduk dengan Alex. Dan kejadiannya sama persis sebelum terjadi kecelakaan pesawat. Alex? Could you trade seats with Blake? Di sini kita menyadari kalau Alex mendapatkan penglihatan di masa depan. Bahkan Alex mengecek kunci meja yang ada di depan kursi dia pindah. Dan benar, kuncinya terlepas. Alex mulai panik dan mengatakan kalau pesawat ini akan meledak. Teman sekelas Alex yang bernama Carter terlihat kesal dengan tingkah Alex, sehingga terjadi keributan yang membuat mereka dikeluarkan dari pesawat. Di sini, George langsung menyuruh Todd untuk keluar dan mengecek keadaan Alex. Plane's going down. We will remove you from this aircraft. Lalu, beberapa dari mereka keluar dari pesawat. Alex, Carter, dan pacarnya Carter yang bernama Terry, si Todd, Nyonya Lewton, gurunya Alex, ada si Billy. Nah, kalau Billy ini dikeluarin karena dia ini habis dari toilet. Ketika dia mau kembali ke kursinya, tapi dia malah kedorong dan ikutan keluar pesawat. Dan satu wanita yang ikut keluar bernama Claire. Di sini mereka masih kurang percaya dengan perkataan Alex dan Carter masih terlihat kesal karena dia tidak jadi ikut ke Paris. Dan dia masih terus menyalahkan Alex. Di sini mereka pun kembali bertengkar dan tidak lama kemudian pesawat yang akan mereka tumpangi tiba-tiba saja meledak dan penglihatan Alex ternyata benar. Mereka yang selamat menatap Alex dengan tatapan yang aneh dan rasa takut. Setelah kejadian tersebut, mereka diinterogasi oleh agen FBI yang bernama Agent Shrek dan Winnie. Mereka diinterogasi tentang kronologis kejadiannya. Dan di sini kita mengetahui alasan dari wanita yang bernama Claire ikutan keluar dari pesawat karena dia mengatakan dia percaya dengan perkataan Alex. Why did you get off the plane? I believed him. Di sini Alex merasa tertekan dan depresi atas kejadian yang menimpanya. Bahkan semalaman dia nggak bisa tidur dan terus melihat berita tentang kecelakaan pesawat tersebut. Dan dari kecelakaan tersebut seluruh penumpangnya tewas yang berjumlah 287 penumpang. Singkat cerita, 39 hari sudah berlalu. Sekolah Alex melakukan memorial untuk mengenang murid dan guru yang tewas akibat kecelakaan tersebut. Bahkan dari mereka juga masih menatap Alex dengan tatapan yang aneh. Bahkan gurunya Alex pun tidak mau berbicara kepada Alex karena membuatnya takut. Don't talk to me. You scared the hell out of me. Ayahnya Todd yang sebelumnya sangat dekat dengan Alex, dia menyuruh anaknya untuk jaga jarak dengan Alex. Tapi di sini untungnya Todd mengerti keadaannya. Lalu Todd mengatakan nanti kalau ayahnya sudah bisa mengerti, Todd berjanji akan mengajaknya pergi berlibur. My father, he doesn't understand. Pada malam harinya ketika Alex sedang berada di dalam kamar sambil membaca berita tentang kecelakaan pesawat tersebut, tiba-tiba ada burung hantu yang menghampiri jendela kamarnya. Alex secara spontan mengusir burung hantu tersebut menggunakan buku yang dia lempar. Dan buku itu mengenai kipas angin yang ada di dalam kamarnya hingga robek. Dan salah satu robekan buku itu jatuh di atas paha Alex. Dan ketika dia melihat robekan itu, ternyata tulisannya adalah Todd. Seolah-olah ada tanda akan terjadi sesuatu kepada Todd. Kemudian kita beralih ke Todd yang sedang berada di dalam kamar mandi. Di sini kita diperlihatkan dengan hal yang aneh.
Berawal dari air toilet yang bocor dan air itu mengalir terus mengikuti Todd kemanapun dia berjalan, hingga dia tidak sengaja menginjak air itu dan terpleset ke dalam bathtub, dan lehernya terlilit tali untuk menjemur pakaian, dan si Todd tewas karena kehabisan nafas. Tapi di sini anehnya air yang mengikuti Todd hingga dia terpleset, tiba-tiba air itu mundur sendiri dan masuk ke bawah bathtub. Di sini Alex yang khawatir, dia pun mendatangi rumah Todd dan dia terkejut ketika melihat di rumah Todd sudah ada ambulans. Ayahnya Todd langsung menghampiri Alex dan dia bertanya, "Apa kau tidak mendapat penglihatan tentang si Todd?" Di sini ayahnya menyalahkan Alex semenjak kecelakaan pesawat yang dia kira disebabkan oleh Alex. Ayahnya mengatakan Alex menyebabkan Todd merasa bersalah atas kematian kakaknya yaitu George, dan dia melakukan bunuh diri. Tapi di sini Alex menyangkalnya karena tidak mungkin Todd melakukan hal seperti itu. Dan di sini Tuan Wagner semakin benci kepada Alex. Why would he make plans with me if he was thinking about killing himself? Keesokan harinya Alex pergi ke rumah Claire dan dia bertanya kenapa Claire semalam ada di rumah Todd. Sebenarnya di sini Claire tidak dekat dengan Alex, bahkan di sekolah pun mereka tidak saling menyapa. Tapi nggak tahu kenapa pada saat kejadian kecelakaan pesawat, biarpun dia tidak mendapat penglihatan seperti Alex, dia juga bisa merasakannya seperti perasaan Claire ini terkoneksi dengan perasaan si Alex. Oh, yeah, Todd's house last night. Itulah sebabnya dia semalam pergi ke rumah Todd karena dia bisa merasakan apa yang Alex rasakan. Di sini Alex merasa kalau si Todd ini merupakan awal dari mereka semua yang selamat dari kecelakaan pesawat. It was just the first of us. Kemudian pada malam harinya mereka pergi ke rumah duka untuk melihat jasadnya Todd. Di sana mereka bertemu dengan pengurus di sana, dan di sana Alex juga mengetahui kalau si Todd ini mati bukan karena bunuh diri, dan orang tersebut membantah perkataan Alex. Dia mengatakan dalam kematian tidak ada yang namanya kecelakaan. Semua itu bagian dari rancangan kematian yang akan mengantar kita ke kuburan. It's all part of death's sadistic design. Dan Alex mengatakan kalau itu adalah sebuah rancangan dan kita bisa mengetahui rancangannya berarti kita bisa menghindari kematian. Dan penjaga itu kembali mengatakan kalau Alex sudah melakukan hal itu dengan keluar dari pesawat. Ya karena sebenarnya mereka yang selamat dari kecelakaan pesawat sudah ditakdirkan tewas dalam kecelakaan tersebut. Orang itu kembali mengatakan sekarang Alex harus mencari tahu bagaimana dan kapan tiba gilirannya. You have to figure out how and when it's coming back. Besok harinya Alex dan Claire nongkrong di sebuah kafe dan mereka mengobrol tentang rancangan kematian yang sudah disampaikan oleh orang itu. Carter dan pacarnya Terry yang melihat Alex sedang duduk di sana, dia pun menghampiri Alex. Dan secara kebetulan Nyonya Luton dan Billy juga ada di sana. She's gotta move. Lalu di sini Carter dan Alex kembali ribut. Di sini Terry pacarnya Carter marah karena setiap kali mereka bertemu selalu bertengkar. Dan ketika Terry ingin pergi meninggalkan Carter, tiba-tiba dia tertabrak bus dan langsung tewas. Then you can just drop fucking dead. Singkat cerita, pada malam harinya Alex kembali melihat berita tentang kecelakaan pesawat tersebut. Di dalam berita itu dia melihat percikan api yang menyebabkan pesawat itu kecelakaan. Dan di sini Alex menemukan sesuatu bahwa percikan api itu ternyata memiliki jalur, dan jalur ledakan itu berasal dari tempat duduknya Todd. May have leaked combustible fluids. A spark in the fuel switch Todd? the coach. Dan kita ketahui kalau Todd itu sudah meninggal. Berikutnya ada Terry, dan kita juga tahu kalau sebelumnya Terry ini baru saja meninggal ditabrak oleh bus. Dan berikutnya mengarah ke tempat duduknya Nyonya Luton. Hal itu memberitahu kalau selanjutnya yang akan tewas adalah Nyonya Luton. First was Todd. Then was Terry. Kemudian tiba-tiba agen FBI datang dan menyuruh Alex untuk masuk ke mobilnya. Alex pun dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Di sini Alex menjelaskan kalau dia yakin yang berikutnya akan tewas adalah Nyonya Luton. I believe that Miss Luton is next. Alex juga di sini menjelaskan pola rancangan kematian yang sudah dia temukan. Di sini awalnya Alex dicurigai sebagai penyebab kecelakaan pesawat. There's this pattern. Kemudian kita kembali ke Nyonya Luton yang sedang berada di rumah. Dan di sini kita mulai melihat tanda-tanda yang datang kepadanya, di mana dia tidak menyadari kalau gelas yang dibawa ternyata bocor, hingga air yang ada di gelas tersebut tidak sengaja masuk ke dalam komputernya, yang membuat komputer itu konslet dan meledak di depannya.
sehingga pecahan kaca komputer itu menusuk leher Nyonya Luton. Di sini Alex kembali mendapatkan tanda dari seseorang yang sedang membakar sampah di pinggir jalan. Tiba-tiba percikan api itu melayang di hadapan Alex, sehingga Alex langsung bergegas kembali ke rumahnya Nyonya Luton. Dan tanda itu pun benar. Percikan api akibat komputer konslet di rumahnya Nyonya Luton menjalar ke bekas minuman alkoholnya. Dan ketika dia ingin mengambil kain untuk menutup lukanya, tiba-tiba pisau yang ada di sana jatuh tepat langsung di dadanya. Alex yang sudah datang ke rumah Nyonya Luton dibuat terkejut ketika Nyonya Luton sudah bersimbah darah. Lalu dengan sigap Alex mencabut pisau yang ada di dadanya Nyonya Luton. Tetapi di sini Alex menyadari dengan memegang pisau itu secara tidak langsung sidik jarinya nempel di pisau tersebut. Dan secara kebetulan Billy juga lewat sana dan melihat Alex yang baru keluar dari rumah Nyonya Luton. Keesokan harinya benar saja Alex dicurigai atas kematiannya Nyonya Luton. Agen FBI pun menanyakan keberadaan Alex kepada Claire, tapi di sini Claire memang tidak mengetahuinya. Kemudian Claire mengajak Carter dan Billy bertemu untuk mencari keberadaan Alex, karena si Alex tahu siapa yang berikutnya akan tewas. Because he knows which one of us is next. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan Alex yang sedang duduk di pinggir pantai. Di sini, Claire akan membawa Alex ke kabin milik ayahnya karena si Alex ini nggak bisa pulang. It's a cabin in the woods. It's only a couple miles from my house. Di sini, Carter bertanya siapa yang akan menjadi giliran berikutnya. Tapi Alex hanya diam dan tidak mau memberitahunya. Di sini, Carter terlihat sangat kesal. Who's gonna be next? Before she was? Dia mengatakan kalau kita memang sudah ada di daftar kematian itu, jadi kenapa harus menunggu kalau ujung-ujungnya kita juga bakal mati. Carter, stop the car! What's the fucking war if it ain't your time, huh? Dia pun mulai membawa mobil dengan sangat kencang untuk menantang maut. Di sini Alex kembali mendapat pertanda dari sabuk pengaman yang ada di mobil. Tapi untungnya di sini mereka tidak apa-apa. Ketika mereka sudah sampai di rel kereta, Carter dengan sengaja menghentikan mobilnya di tengah rel. Di sini mereka semua keluar dari mobil kecuali Carter yang masih keras kepala. Alex dan lainnya pun membujuk Carter untuk keluar dari mobil itu. Di sini Carter merasa kalau ini bukan giliran dia untuk tewas. Lalu di sini Carter sudah mulai panik dan ketika dia ingin membuka pintu mobil, tiba-tiba pintu mobil itu terkunci dengan sendirinya, bahkan sabuk pengamannya pun susah untuk dilepas. Untung saja Carter masih bisa diselamatkan, tapi kalau saya jadi Alex, si Carter bakal saya biarin aja sih. Di sini Billy marah-marah sekaligus ketakutan karena ternyata Carter yang menjadi giliran selanjutnya dan dia pun tidak mau dekat-dekat dengan si Carter. Tapi tiba-tiba potongan besi bekas mobil yang ditabrak kereta tadi melayang dan membelah kelapa Billy. Di sini Alex mengatakan memang gilirannya adalah Carter, tapi karena Alex berhasil menyelamatkan Carter, gilirannya pun melompat ke orang yang akan mati berikutnya, yaitu si Billy. And because I saved him, it skipped Carter and went to the next person in the path of the explosion, Billy. Di sini Alex berpikir dia sudah berhasil mencurangi rancangan kematian itu, artinya jika mereka mengetahui tanda-tanda yang akan datang, mereka bisa menghindari kematian. Dan Alex berkata gilirannya selanjutnya adalah dia, dan yang terakhir berarti si Claire. Mereka pun langsung pergi dari sana sebelum polisi datang. Okay, after Billy, I'm next. I'm next. Keesokan harinya di kabin milik ayahnya Claire, Alex bersiap-siap untuk menghadapi kematiannya. Dia harus mengetahui semua tanda-tanda yang akan datang dan di sana dia menutup segala barang yang dapat membahayakan dirinya. Bahkan saat makan pun dia sangat berhati-hati. Kemudian tandanya pun muncul dengan datangnya angin yang sangat kencang. Alex berhasil menghindari kematiannya dan dia merasa dia bisa mengalahkan kematian. Pada malam harinya di sini Alex baru menyadari kalau di pesawat dia tidak jadi bertukar tempat duduk sama si Black dan bangku Claire berada tepat di depannya. Itu artinya dia selamat, bukan berarti I never moved. Claire's seat was in front of mine. bukan karena berhasil menghindari kematian, tapi memang itu bukan giliran Alex, melainkan sekarang adalah giliran si Claire.
She's next. Alex pun langsung bergegas pergi ke rumahnya Claire sambil dikejar oleh para kepolisian. Sementara Claire di rumahnya masih berusaha untuk menghindari kematian. Dia pun masuk ke dalam mobil untuk berlindung. Alex yang sudah sampai langsung bergegas untuk menolong Claire. Alex di sini meminta Claire untuk tidak menyentuh apapun karena listriknya sudah menyambar ke area mobil. Ketika mobilnya sudah hampir mau meledak, di sini Alex berniat untuk mengorbankan dirinya. Alex pun menahan kabel listrik itu dan terjadi ledakan, sehingga Alex terpental dan kematian pun dapat dihindari. Guys. 6 bulan kemudian dan ternyata si Alex masih selamat. Alex, Carter, dan Claire akhirnya bisa pergi berlibur ke Paris dan mereka sangat lega karena sudah bisa melewati takdir kematian mereka. Dan di sini Carter sudah terlihat ramah dan tidak emosian lagi ketika bertemu Alex. Yeah. To Todd. To all of our friends that can't be here. Tapi tiba-tiba di sini Alex kembali membahas tentang rancangan kematian itu. Di sini Alex sedikit kebingungan karena setelah dia menyelamatkan Claire, harusnya setelah itu dia yang mendapatkan giliran. You know, something I can't figure out. Ya soalnya dia terpental terkena ledakan listrik dan ledakan mobil, tetapi tidak ada yang menyelamatkannya dan ternyata dia masih hidup dan bisa jadi di sini Alex belum mendapatkan gilirannya. Lalu tiba-tiba Alex kembali mendapatkan firasat dan sepertinya memang sekarang adalah giliran si Alex. Di sini Alex pun pergi ke hotel dan menyuruh teman-temannya untuk tidak mengikutinya. Okay. Just say it, I'll go with you. No, just stay here. Dan untung saja Carter langsung cepat menyelamatkan Alex dan Alex terhindar dari kematiannya. Dan Carter berkata, jadi siapa berikutnya? Dan ternyata yang berikutnya adalah Carter dan film pun selesai. Just get me. So who's next? Terima kasih buat yang telah menonton video ini sampai habis. Tolong support channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman-temanmu.